Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Fauzia dengan akhiran NIM 93 dari kelas 3C. Di sini saya akan membahas salah satu contoh soal yang berkaitan dengan transformasi geometri. Pada sebuah peta kota terdapat dua masjid yang masing-masing terletak di titik A dan titik B. Titik A-nya yaitu jumlah orang yang berhak menerima zakat serta wahyu keberapa diturunkannya surah Al-Mudatsir ayat 1-7 dan titik B-nya yaitu urutan surah An-Nisa dalam Al-Qur'an serta jumlah surah Al-Fil. Nah, dua masjid tersebut rencananya akan dipasang sebuah tiang utama untuk menara pengeras suara di suatu titik sepanjang sumbu Y. Pengeras suara ini bertujuan untuk menyebarkan suara azan dan informasi ke kedua masjid secara efisien. Nah, untuk itu, para pekerja dari kedua masjid ingin memastikan bahwa panjang total kabel yang digunakan untuk menghubungkan tiang tersebut ke masing-masing masjid adalah yang paling minimum atau yang paling pendek. Nah, maka dari itu, bantulah para pekerja untuk menentukan posisi optimal tiang pada sumbu Y agar panjang kabel yang dibutuhkan menjadi sesedikit mungkin. Soal tersebut dikategorikan sebagai indikator elaborasi karena yang pertama itu adanya keterkaitan dengan beragam konsep seperti mengaitkan informasi Al-Qur'an untuk menentukan data awal posisi masjid. Yang kedua itu mengembangkan ide atau gagasan. Nah, di soal tersebut meminta kita untuk menggunakan konsep jarak dalam sistem koordinat dan perhitungan matematis untuk menentukan lokasi optimal tiang pengeras suara yang meminimalkan panjang kabel serta harus menganalisis masalah, mengintegrasikan data lokasi dua masjid, dan menjelaskan solusi secara mendetail. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah secara rinci. Nah, soal ini mendorong siswa untuk menentukan jarak antar titik dalam koordinat, serta menghitung total panjang kabel berdasarkan berbagai kemungkinan posisi tiang, dan proses ini membutuhkan solusi yang mendalam bukan hanya jawaban singkat. Dalam soal itu kan diketahui ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B ini terdiri dari pasangan X, Y. Nah, titik A, X-nya itu jumlah orang yang berhak menerima zakat. Kemudian Y-nya itu wahyu keberapa diturunkannya surah Al-Mudatsir. Jumlah orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian yang Y-nya itu wahyu keberapa diturunkannya surah Al-Mudatsir ayat 1-7, yaitu kedua. Berarti titik A-nya ini ada di 8,2. Untuk titik B-nya yaitu urutan surah An-Nisa dalam Al-Qur'an dan jumlah surah Al-Fil. Urutan surah An-Nisa dalam Al-Qur'an itu surah ke-4. Kemudian jumlah surah Al-Fil itu ada 5 ayat. Jadi titik B-nya ini 4,5. Kita bisa gambarkan terlebih dahulu pada suatu bidang koordinat seperti ini. Nah, di mana titik A-nya itu pada sumbu X adalah 8 dan pada sumbu Y-nya adalah 2. Maka letak titik A-nya ada di sini, di 8,2. Kemudian untuk titik B-nya pada sumbu X-nya yaitu 4 dan pada sumbu Y-nya yaitu 5. Berarti dapat kita katakan letak titik B-nya itu ada di sini atau di 4,5. Nah, kemudian kita lihat pada soal, katanya tuh tiangnya dipasang di sepanjang sumbu Y, berarti pada sumbu ini. Nah, misalkan bahwa tiangnya itu titik C. Nah, misalkan titik C-nya tuh ada di sini. Maka kabel yang digunakan untuk menghubungkan masjid A dan masjid B berarti tidak lain adalah panjang BC ditambah dengan panjang CA. Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam menghitung berapa panjang kabel yang dibutuhkan agar menjadi sesedikit mungkin atau minimum, kita bisa cerminkan terlebih dahulu garis BC terhadap sumbu Y, di mana pencerminan terhadap sumbu Y untuk garis BC kan berarti titik-titik yang ada pada BC-nya dicerminkan dengan pencerminan yang sama, sehingga untuk titik yang ada di garis BC-nya bisa diwakili oleh titik ujungnya, yaitu B dan C. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa titik C-nya itu kan berada pada sumbu Y. Berarti ada pada cerminnya. Maka titiknya itu kalau dicerminkan terhadap cerminnya sendiri tetap ada di letak cerminnya. Yaitu kalau titik C-nya ada pada sumbu Y, maka hasil pencerminannya terhadap sumbu Y, titik C-nya tetap ada di titik C-nya. Jadi tinggal kita cerminkan saja titik B-nya terhadap sumbu Y. Jadi kita tahu bahwa kalau misalkan X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan menjadi negatif X, Y. Nah, sehingga titik B ini yang koordinatnya 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, misalkan bayangannya itu B aksen, maka koordinatnya menjadi negatif 4,5. Nah, negatif 4,5 itu ada di sini.
Nah, agar panjang kabelnya minimum, maka haruslah panjang dari A ke B aksennya yang melalui C ini merupakan suatu garis lurus. Karena A ke B-nya harus suatu garis lurus, maka kita bisa mencari persamaan garisnya terlebih dahulu yang melalui titik A dan B aksen, sehingga bisa kita gunakan rumus untuk mencari persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1, di mana titik A-nya itu kan 8,2, berarti X1-nya 8, Y1-nya 2. Kemudian titik B-nya itu negatif 4,5, berarti X2-nya negatif 4 dan Y2-nya 5. Nah, langsung saja tuh kita masukin X1, Y1, X2, dan Y2-nya ke rumus tersebut. Sehingga kita peroleh Y dikurang 2 per 5 dikurang 2 sama dengan X dikurang 8 per negatif 4 dikurang 8. 5 dikurang 2 itu kan 3, negatif 4 dikurang 8 itu negatif 12. Maka menjadi Y dikurang 2 per 3 sama dengan X dikurang 8 per negatif 12. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 3 dan negatif 12 atau kita kalikan silang. Maka akan diperoleh 3X dikurang 24 sama dengan 12Y ditambah 24. Kemudian menjadi 3X ditambah 12Y dikurang 24 dikurang 24 sama dengan 0. Negatif 24 dikurang 24 itu kan negatif 48, maka akan menjadi 3X ditambah 12Y dikurang 48 sama dengan 0. Maka persamaan garis AB aksen adalah 3X ditambah 12Y dikurang 48 sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan garis AB aksen, maka kita bisa mencari titik potong garis AB aksen terhadap sumbu Y. Dimana ketika kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Kemudian X-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan garisnya. Maka menjadi 3 dikali 0 ditambah 12Y dikurang 48 sama dengan 0. 3 dikali 0 itu kan 0, maka menjadi 12Y dikurang 48 sama dengan 0. Nah, kedua ruas ini kita tambahkan dengan 48, maka negatif 48 ditambah 48 itu kan habis, kemudian 0 ditambah 48 itu 48, maka menjadi 12Y sama dengan 48, dan kita dapatkan Y-nya itu sama dengan 4. Maka koordinat titik C-nya itu 0,4. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan letak tiang agar kabel yang digunakan untuk menghubungkan kedua masjid tersebut minimum atau yang paling sedikit ada di titik C dengan koordinat 0,4. Sekian pembahasan soal mengenai transformasi geometri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.